Aktif informasi apa? Lanjut Mbak? Oke. Sekarang kita akan membahas ya, bagaimana sih caranya merdeka finansial dengan berinvestasi cerdas gitu ya. Tentu saja, kalau kita berbicara mengenai financial planning, Bapak dan Ibu, atau perencanaan keuangan, ini adalah sebuah proses, karena definisi dari financial planning itu adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan hidup dengan cara manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana. Gitu ya. Jadi ini adalah sebuah proses. Nah, investasinya itu kalau diibaratkan adalah sebuah atap rumah. Jadi kalau kita membangun sebuah perencanaan keuangan, kita akan membangun sebuah rumah. Sebelum kita membangun atapnya, kita justru harus membangun fondasinya dulu, membangun pilar-pilarnya gitu kan ya. Baru lanjut ke atapnya. Nah, sekarang caranya untuk memulai investasi gimana? Nah, akan kita bahas. Kemudian kita akan mengenal ragam produk investasi dan juga gimana nih strategi investasi yang cerdas. Setuju ya Bapak dan Ibu ya? Ya, lanjut ya. Oke, sekarang saya mungkin ingin bertanya dulu nih ke Bapak dan Ibu. Definisi merdeka finansial yang ada di benak Bapak Ibu ini sebenarnya apa? Apakah misalnya bebas dari utang gitu? Atau gimana? Silakan, Ibu yang di belakang. Langsung ditanya sama Mas John. Silakan Bu, definisi merdeka finansial kayak gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditembak semua. Gak apa-apa Bu. Oke, merdeka finansial menurut saya adalah kita itu sudah tidak diperbudak oleh uang. Artinya kita itu sudah, istilahnya apa ya? Sudah memiliki cukup simpanan, sudah tidak punya hutang. Yes. Artinya sudah menikmati hidup saja. Sudah menikmati hidup saja. Itulah merdeka finansial yang jadi kita sudah aduh istilahnya pergi pagi pulang petang udah istilahnya begitulah ya gitu. Oh iya, bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan tanpa kita khawatir dengan keuangan dan dengan apapun. Nah, biasanya merdeka finansial itu ditandai dengan ada 5 poin sebenarnya. Yang pertama adalah kita punya arus kas positif yang setiap bulan itu positifnya konsisten. Kadang-kadang kalau yang pernah positif tapi kadang-kadang bulan depannya negatif gitu kan, fluktuatif ya. Nah, kalau ini merdeka finansialnya ditandai dengan mempunyai arus kas positif yang konsisten setiap bulan. Nah, itu justru butuh pengorbanan dulu, butuh perjuangan dulu di awal. Ya, di awal. Kemudian kita punya dana darurat yang cukup. Bapak Ibu tahu nggak standar dana darurat yang cukup itu berapa kali? Mungkin ada yang tahu? Berapa? 3 kali, benar. Kalau untuk yang single, untuk yang berkeluarga? Kali. Luar biasa ya. Ibu mau kasih satu informasi. Apa tuh? Yang aktif itu dapat door prize nanti. Waduh, itu dari tadi tuh udah ada yang aktif tuh. Cepet dong. Yang bisa nanya pertanyaan-pertanyaan dari pembicara kita nih bisa dapat door prize. Wah, mantap tuh, mantap. Ayo. Berarti tadi ibu yang tadi udah, bu yang belakang, ya kan ibu ini. Terus bapak ya? Tapi bapak pernah spesifik Pak, berkali-kali maksudnya berapa kali Pak? Kalau untuk yang sudah menikah, sudah punya anak. Tergantung kebutuhan anak, kebutuhan kita, Ya. dan lain sebagainya. Mungkin yang belum punya rumah ya nanti kebutuhan rumah. Kalau mungkin Ya. anaknya kebutuhan sekolah melanjutkan yang jenjang yang lebih tinggi. Ya. Untuk yang finansialnya, apakah merdeka dulu apa sebelum ada usaha dulu? Jadi berapa kali Pak dana daruratnya? Enggak. Planningnya stagnan lah, sebenarnya. Oh, gitu. Kebutuhan. Oh, jadi tergantung kebutuhan. Sebenarnya belum terlalu menjawab sih Pak. Iya. Jadi kalau si ibu itu menjawab 6, berapa? 6, 3 kali ya? 3 kali single memang 3 sampai 6 kali. Tapi kalau untuk berkeluarga biasa lebih tinggi lagi Pak, bisa 9 sampai 12 kali pengeluaran. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi stagnan ya, maksudnya cukup. Kemudian juga rasio utangnya sudah sehat, rutin investasi dan tercapai tujuan keuangan. Lanjut Mbak. Nah, bagaimana nih cara kita untuk memulai investasi sekarang? Pertanyaannya. Karena kan let's say kita sudah aman semuanya nih. Dana daruratnya sudah aman, arus kasnya sudah positif dan konsisten gitu kan ya. Kemudian kita sudah bisa rutin berinvestasi. Ya, tapi sebelum itu semua tercapai, lebih baik Bapak dan Ibu menunda dulu berinvestasi karena perbaiki dulu kondisi yang belum sehat itu. Tapi saya yakin di sini pasti semuanya udah paling tidak udah ada standar dana darurat, sudah positif ya. Gimana? Gimana Bu?
Amin, amin, amin. Mungkin PR dulu tuh ya, PR dulu ya. Kita benahi dulu ya pondasinya ya. Kita benahi dulu pondasinya. Oke, untuk memulai sekarang untuk memulai investasi. Untuk memulai investasi yang cerdas, ya kan? Nah, kita sebenarnya tentukan dulu tujuannya apa. Apakah tujuannya itu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Karena kan pasti akan berbeda tuh. Produk investasi yang dipilih pasti akan berbeda. Misalnya, kita menginginkan untuk, ini bisa dilanjut deh. Kita menginginkan untuk berinvestasi, misalnya untuk dana haji misalnya gitu ya. Dalam jangka waktu berapa tahun, ya kan? Misalnya, ada nggak yang di sini punya tujuan naik haji dalam jangka waktu dekat, misalnya 10 tahun, 15 tahun mungkin ya. Karena kan daftar haji berapa tahun ya? Lumayan ya. 10 tahun atau 15 tahun tuh? 20 tahun. Itu untuk Jakarta. Untuk Jakarta. Untuk Bekasi kan berapa sih? Alhamdulillah ya. Ya oke. Nah, spesifik itu maksudnya jelas untuk apa? Apakah untuk dana haji? Apakah untuk persiapan dana pendidikan? Apakah untuk persiapan dana pensiun gitu? Jadi jelas, sehingga dengan kejelasan tujuan keuangan kita bisa tahu berapa nilainya. Itu intinya kan, kita bisa tahu berapa nilainya. Measurable, maksudnya bisa dihitung berapa nilainya nih. Apakah kebutuhan untuk hajinya itu melalui haji reguler, ya? Apakah haji Ohena Plus gitu kan? Apa yang full roda kan beda-beda harganya tuh, ya kan? Beda-beda kan harganya. Nah itu gunanya kenapa mesti measurable. Kemudian bisa dicapai dan spesifik. Kemudian realistis, nilainya masuk akal dan juga punya jangka waktu. Jangan lupa tujuan harus punya jangka waktu juga. Sehingga kalau misalnya tujuan jangka pendek itu bisa digunakan untuk produk apa? Tujuan jangka menengah misalnya produk investasinya beda juga. Tujuan jangka panjang juga begitu. Lanjut Mbak. Sekarang setelah kita mengetahui konsep SMART-nya, spesifik, measurable, ya kan bisa dicapai, kemudian juga realistik dan ada jangka waktunya, kita lihat nih profil resiko saya masuk yang mana. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah mengerti belum? Nah, udah paham belum? Cara kita mengidentifikasi profil risiko kita yang mana? Belum? Nah, saya kasih tahu cara simpelnya ya. Bapak dan Ibu kalau misalnya dikasih apartemen nih, misalnya ya, alhamdulillah ya, amin dong. Amin. Bapak dan Ibu mau pilih lantai yang mana? Yang paling bawah, yang tengah-tengah, apa yang paling atas? Bawah. Yang paling bawah mana yang bawah? Oh banyak yang bawah. Yang tengah-tengah? Tengah. Oh ada. Yang paling atas? Wah ini. Berarti gini, kalau kita bisa mengetahui nih kayaknya mayoritasnya paling bawah nih. Paling bawah itu tandanya mau yang aman-aman ya? Iya. Kemudian takut resiko ya? Iya. Nah itu Takut profil ketinggian. resiko yang konservatif. Tepuk tangan dong. Keren. Yang tengah-tengah tadi ada ya kayaknya. Sebelah sana saya mana nih? Kanan kiri? Oh ini. Ini Yang tengah-tengah. ya? Kalau yang tengah-tengah biasanya sukanya yang tengah-tengah, yang medium ya, sedang-sedang saja. Yang nggak terlalu banyak resiko juga nggak terlalu itu konservatif ya. Berarti tipe yang moderat. Tipe yang sedang-sedang aja, yang di tengah. Ya, tipe yang moderat. Nah, kalau yang paling atas nih. Ekstrim. Saya mau tanya, yang ibu belakang. Ibu siapa? Ibu Rohma. Kenapa milih paling atas, Bu? Terbang. Bu. Kalau di atas itu kita dapat melihat sesuatu yang lebih indah. Iya, Sekarang, istilahnya kita memakai energi untuk sampai ke atas. betul sekali. Di sisi apa? Surat hutang. Ya, ada yang utangin ke tetangga bisa masuk nggak? Oh, belum bisa, susul ya. belum bisa. Ini maksudnya surat utang yang diterbitkan oleh swasta atau diterbitkan oleh pemerintah. Mungkin Bapak dan Ibu udah ada yang punya ORI? ORI, Obligasi Retail Indonesia? Belum? SBR juga belum ya? Oke. Istilahnya baru kayaknya itu. ORI, Obligasi Retail, SBR, Saving Bond Retail gitu. Ada yang syariah sukuk. Ya, itu adalah jenis-jenis obligasi. Nah, lanjut. Nah, biasanya bedanya adanya di sini. Kalau dia dananya di lock. Di lock tuh dia apa ya? Dikunci. Jadi kalau misalnya ibu misalnya investasi di ORI
untuk pilihan yang ori yang 3 tahun. Berarti dananya selama 3 tahun nggak bisa diambil, jadi dikunci. Karena kita udah sepakat gitu ya, investor sama penerbit obligasinya udah sepakat, oke, kita mengajukan kontrak obligasi tapi 3 tahun ya, dana nggak boleh diambil ya. Dan memang nggak bisa diambil, by system juga nggak bisa diambil, kecuali ada yang namanya redemption itu, ada tanggal-tanggal tertentu yang bisa, tapi biayanya cukup lumayan tuh ya, kalau untuk yang break itu. Oke, kemudian lanjut nah ini lanjut aja. Ini imbal hasilnya nih, nggak terlalu jauh ya. Jadi imbal hasilnya itu di kisaran 12% sampai dengan yang paling rendahnya itu ada di 5,7%. Jadi setiap tahun memang berubah-berubah nilai ininya, kupon obligasinya. Itu per bulan atau per tahun ini? Biasanya kalau obligasi itu ada yang jadi biasanya pemerintah tuh terbitkan setiap tahun. Kadang ada yang setahun itu menerbitkan 2 kali. Nah, yang 12% itu yang paling tinggi adalah ORI di tahun 2005. Tapi kayaknya nggak kejadian lagi karena semakin lama semakin turun. Semakin stabil kondisi keuangan, biasanya suku bunga ditetapkan pemerintah itu semakin turun. Maka suku bunga obligasi juga begitu. Berapa sih kira-kira minimal investasi untuk ORI? 1 juta. 1 juta aja. Per bulan dapat 12%. 12% udah kemarin. Kalau yang terakhir ini SR ya, ini yang terakhir 6,25 ya. 6,25 per bulan. Per tahun. 6,25 dibagi 12 dulu, baru kita bisa. Segitu ya. Bayang ya. Ya segitu ya. Oke. Lanjut. Siap. Nah, sekarang kita membicarakan mengenai logam mulia emas. Nih, logam mulia emas. Ada obligasi swasta. Kalau obligasi negara tuh jenisnya ada ORI, sukuk retail, sukuk tabungan ya, SBN, nanti kita mungkin akan dibahas di lain kali. Inilah beberapa jenis produk investasi ya. Kita lanjut ya ke slide berikut. Nah, selain kita mengenal jenis-jenis produk investasi, kita juga mesti bisa meracik sendiri nih. Kalau saya sebagai perencana keuangan, biasanya saya membantu klien untuk, oh ini dong mbak, racikin dong portofolio investasi yang cocok apa ya gitu kan, berapa persen di sini, berapa persen di sini gitu kan. Nah, kalau kita sebagai reseller nih, nggak ada salahnya juga meracik portofolio yang seperti ini. Misalnya di aset yang sifatnya liquid, berapa persen, ya kan? Di aset yang sifatnya stabil, kemudian yang sifatnya hedging, dan juga yang sifatnya growing. Nah, bisa dilihat ya, yang sifatnya liquid itu maksudnya saat kita mencairkan produk investasi, minim sekali resikonya investasi itu turun. Ya kalau reksadana pasar uang, ya stagnan aja kayak gitu, ya harganya segitu-gitu aja, nggak terlalu tinggi juga nggak jeblos, ya kan. Kemudian logam mulia juga cenderung stabil dan bisa lebih liquid karena pada saat misalnya kita butuh nih, kita jual, udah bisa langsung dapat cash kan. Kemudian yang sifatnya stabil itu maksudnya setiap bulan ada tuh returnnya, atau misalnya bunganya atau kuponnya. Ini ada yang bersuara nih kayak. Keistimewaannya logam mulia dia ada di 2 sifat ini. Jadi ada di hedging sebagai lindung nilai kalau seandainya misalnya kondisi ekonomi lagi gonjang-ganjing gitu ya. Biasanya pasar saham langsung turun tuh. Kejadian saat COVID melanda awal-awal. Itu saat pasar saham tuh atau bursa saham Indonesia lagi di puncaknya tuh, IHSG lagi menjelang 7.100. Kemudian jebret ada berita COVID pertama di Indonesia langsung turun tuh ke 6.000 atau ke di bawah 5.000. Di bawah ya 5.000 bahkan. Harga saham rontok semua. Tapi apa yang terjadi pada logam mulia? Naik 100%. Naik ya. Mungkin ada yang ngalamin nggak? Langsung jual LM ya. Wah itu ada yang ngalamin tuh. Kongres ya. Saya juga begitu, langsung saya jual aja tuh logam mulianya gitu kan. Nah, itu kita bisa melihat dan kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalau seandainya saat pasar sahamnya sudah mulai membaik, kondisi keuangan sudah mulai membaik, bahkan IHSG kemarin sempat menyentuh 7.000 ya. Coba kita lihat sekarang harga logam mulia. Lagi gimana tuh? Stabil-stabil aja ya. Nah, dari situ kita udah dapat sinyal tuh sebenarnya. Apa yang bisa kita lakukan? Udah mengerti kan? Ya dengan kejadian yang kemarin. Inilah saatnya kita time to
Baik. Saatnya kita berinvestasi di Mas. Logam mulia. produksi yang ini hedging dan juga liquid gitu. Karena untuk menyeimbangkan portofolio kita juga ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, saya jelasin satu-satu ya. Tadi ada yang udah paham tuh reksadana, mungkin udah punya reksadana. Apa sih sebenarnya? Kalau reksadana itu kita bayangkan aja, kita ini sekumpulan investor, misalnya nih satu gedung ini ya, kita kumpulan, kemudian kita menghimpun nih dana-dana dan kita masukkan ke manajer investasi untuk dikelola. Jadi ada investor, ada manajer investasi, ada emitennya gitu. Ya, jadi ada 3 pihak sehingga nanti akan dikelola tuh dananya. Itu yang namanya reksadana. Dan jenisnya pun berbeda-beda. Coba kita lihat di sini jenisnya ada, ini alurnya ya, ada investor, ada manajer investasi, ada reksadananya. Bisa dilanjut nggak? Ada bank kustodi. Nah, jenis reksadana itu beda-beda. Tergantung sifatnya. Ada yang reksadana pasar uang itu biasanya stabil-stabil aja tuh, harganya nggak terlalu naik turun tajam, nggak terlalu. Kemudian reksadana pendapatan biasanya dananya dikelola di produk investasi yang basicnya obligasi, ya, pendapatan tetap. Jadi dia punya pendapatan income yang tetap. Kemudian campuran, biasanya ada saham, ada obligasi, ada deposito, ya. Kemudian ini yang berikutnya adalah reksadana saham. Kelihatan bedanya ya, kalau reksadana saham dengan reksadana pasar uang tuh beda banget ya. Reksadana pasar uang tuh melandai, ya. Kalau reksadana saham lihat nih, saat kondisi COVID langsung jeblos ya, turun ya, kemudian dia berangsur-angsur naik lagi. Nah, disinilah kita butuh ya namanya harus kita bedakan nih untuk kebutuhan jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang, gitu ya. Oke, bisa dilanjut. Mas John mau kemana adalah dapat dihibahkan, bahkan dapat dibuat jadi warisan. Benar kan? Benar kan ya? Benar. Ya, ada yang udah terima warisan kan lagi kayaknya ibu itu ada. Udah nikah. Enggak, warga. Saya banyak ketemu soalnya gini mas, saya banyak ketemu kasus ya, mereka yang berinvestasi di saham, di reksadana itu kesulitan saat yang investornya itu meninggal dan ahli warisnya tuh bingung mau nyairinnya gimana caranya gitu ya. Kadang di aplikasi aduh passwordnya apa, kalau yang mereka share nih password kadang-kadang kan enggak. Kadang-kadang juga susah nyairinnya gitu, bahkan deposito pun agak sulit kalau surat-suratnya belum terpenuhi semua. Nah, logam mulia mah gampang atuh. Tinggal itu. Buka kotak ready-nya kan. Langsung aja di mobile. Kemudian juga dia punya daya lindung nilai ya, atau hedging ya. Gitu ya, tadi yang saat kondisi pasar modal itu lagi gonjang-ganjing dan jatuh, justru logam mulia lesat ya kan. Seperti itulah lindung nilai. Jadi memang sebaiknya dalam portofolio adalah porsi untuk CLM itu. Lanjut. Nih grafik harganya. Kalau dilihat dari tahun ke tahun kan nggak terlalu tajam ya. Tapi kan dari sisi safety ya, kenyamanan hati juga kita bisa lihat bahwa memang secara garis besar nggak turun ya nilainya ya. Iya. Justru ke atas ya. Naik. Lebih ini ya. Jadi bisa dibilang juga tahan inflasi gitu ya. Tahan inflasi juga. Ini saya ambil datanya dari www.logammulia.com. Lanjut. Nah, tadi kalau investasi itu yang jelas harus logam mulia ya, dengan perhiasan, karena kalau perhiasan itu ada biayanya, kemudian juga kadarnya juga kadang ada yang lebih rendah dari 24 karat kan, Potongannya ya, banyak, masih agak merah-merah gitu ya. Iya. Kemudian juga itu bisa bentuk fisik atau digital. Kalau logam mulia itu pilihannya lebih banyak, dan kita juga metodenya bisa banyak ya, mau mencicil, misalnya kita nabung dalam waktu rutin gitu kan, dan dapat memenuhi untuk kebutuhan jangka panjang. Itu logam mulia. Beda banget ya. Dulu saya ingat banget. Dulu invest awal logam mulia itu tahun 2018-2019. Kayaknya belum mengenal yang namanya pesan secara digital gitu. Saya tuh jadi mesti pesen dulu ke orang yang suka jual logam mulia itu. Saya kasih dulu uangnya, kemudian nanti dia belikan ke LM Antam gitu, baru nanti dia kasih ke saya. Cuma berarti ada resiko ya, uangnya dibawa pergi atau gimana, kan saya nggak dapet LM-nya. Iya. Terus saya juga dulu pernah loh menjual LM. Jadi LM yang saya jual, itu juga resiko mas, karena kan saya mesti ngirim
by post atau apa, akhirnya saya antisipasinya saya taruh di tengah-tengah buku aja biar orang nggak tahu gitu LM yang saya kirim, ya kan itu resiko banget gitu kan. Nah di sini saya lihat seiring dengan waktu lebih mudah, cara pembeliannya mudah, kemudian juga akses untuk kita belinya juga gampang, bisa digital, bisa dicetak kalau misalnya mau pegang fisiknya gitu kan. Nah itulah mungkin kemajuan zaman ya, kemajuan zaman. Lanjut. Selain Antam ada juga ternyata UBS. UBS itu maksudnya Untung Bersama Sejahtera. Tapi mungkin yang dijual di e-commerce ini Antam. Dan saya ingin kasih tahu Bapak dan Ibu keunggulannya. Kita punya LM ketimbang dengan yang merek lain. Kalau LM itu standarnya sudah internasional. Ya, itu mengapa LM Antam itu sedikit lebih mahal dan memang dimensinya memang dia lebih kecil ya, lebih slim dan lebih tipis. Tapi standarnya memang sudah internasional gitu. Jadi memang pilihan untuk LM Antam ini emang lebih bagus sih. Karena UBS ini adalah produk yang lokal. Produk yang lokal. Oke lanjut. Nah ini strateginya nih, kita bisa punya banyak lah ya strategi. Nah itu misalnya strategi dollar cost averaging, maksudnya kita rutin setiap bulan sejumlah 1 juta misalnya. Ya udah setiap bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kalau constant investing itu setiap bulan 1 gram, 1 gram, 1 gram. Ya kan? Harga kan naik turun ya? Mungkin nanti Bapak dan Ibu akan menyesuaikan nih, strategi mana yang cocok buat saya? Kayaknya lebih fleksibel yang mana? Yang setiap bulan rupiahnya tetap atau yang setiap bulan gramasinya tetap? Gramasinya ya? Jadi menyesuaikan gitu ya? Iya. Ya, itu beda-beda ya. Setiap investor nanti akan prefernya beda-beda. Yang mana? Yang jelas, yang mana yang nyaman menurut kepada Ibu pilihnya. Oke lanjut. Nah ini contohnya kalau misalnya kita memilih cara yang setiap bulan itu rupiahnya tetap nih berapa? Ya tentu saja nggak 1 juta itu bisa jadi ada kembaliannya kan. Jadi di yang paling terdekatnya deh misalnya di 24 April harga per gramnya 929, ya udah berarti kita dapatnya 1,08 gitu. Nanti bulan berikutnya lagi sehingga dalam setahun ya dalam kurang lebih setahun kita dapat gramasinya 13,9. Oke, ini mungkin aku udah mau habis. Lanjut. Oke, yang terakhir. Jadi kita sudah membahas investasi logam mulia lebih dalam ya. Nah, saya ingin pesan ini sih tips aja buat Bapak Ibu yang mungkin nanti setelah ini, aduh kayaknya bener-bener saya niatin deh